Partisipannya udah 712. Bisa dimulai Bapak Ibu, mengingat masih ada banyak rangkaian kegiatan yang akan diikuti oleh panitia pada hari ini. Selamat datang Pak Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama. Sepertinya Pak Staf Ahli juga mau ikut, Pak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pak Luki. Selamat pagi Pak Ali. Siap, selamat pagi Bapak Karo. Silakan. Siap. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Acara ini di-lead oleh Pak Karo Hukerma. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Kepala Biro. Terima kasih Pak Ali, Kasubag Peliputan dan Penyajian Berita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi. Tadi saya mendapatkan laporan untuk rapat Zoom koordinasi pagi ini, beliau juga hadir. Kemudian saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Kepala Bagian Program Hubungan Masyarakat dan Pelaporan Inspektorat Jenderal, Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kemudian Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal AHU, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian Kabag Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kabag Humas dan Tata Usaha Ditjen Hak Asasi Manusia, Kabag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Bagian Humas Kerjasama dan Tata Usaha Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kabag Pengelolaan Barang Milik Negara, Hubungan Masyarakat dan Umum Badan Pengembangan SDM, Pejabat Kehumasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 provinsi, Pejabat Kehumasan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Recording in progress. dan Hak Asasi Manusia, serta hadirin secara keseluruhan. Di dalam partisipan ini terlihat 742. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan Karo Hukerma yang tertanggal 26 Juli 2021 perihal undangan rapat koordinasi publik pemberitaan kegiatan Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita satukan hati dan pikiran kita seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
semoga kita, keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, selalu diberikan kesehatan, perlindungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari juga kita doakan kepada keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sakit, semoga beliau semua segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan setelahnya diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai penghantar, tentu kami akan menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor Sek/Datar 03 UM.06.02 tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021 terkait dengan pembentukan tim giat sosial Kementerian Hukum dan HAM Peduli Kumham Berbagi ya, dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak coronavirus disease atau COVID-19 tahun 2021. Kami dalam hal ini Karo Hukerma mendapat tugas sebagai ketua untuk menyampaikan lebih lanjut kepada masyarakat, khususnya di bidang kehumasan, dalam menarasikan Kumham Peduli. Di sini kami ada 3, yaitu saya sendiri sebagai Karohumas, kemudian kedua Kabaghumas, di sini ada Pak Bagustu Arif, kemudian ada Kasubag Peliputan dan Penyajian Berita, ada Pak Ali Nurdin. Kami bertiga ini tentu bersama Humas Unit Jajaran Utama dan Kantor Wilayah serta UPT bertanggung jawab dalam rangka mengglorifikasikan, mentransmisikan kegiatan bakti sosial Kementerian Hukum dan HAM ini dapat sampai kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana, termasuk bekerja sama dengan media mainstream, baik yang cetak maupun online, serta media sosial dari jajaran kehumasan masing-masing. Oleh karenanya, tentu ini pekerjaan tanggung jawab menuntut keikhlasan kita, keseriusan kita, empati dan simpati kita, strategi kita, koordinasi kita, sehingga kita mampu membangun trust di antara kehumasan ini. Itu adalah salah satu strategi bagaimana komunikasi ini bisa kita lakukan dengan baik, sehingga sasaran dan harapan dari bakti sosial ini dapat sampai kepada masyarakat. Antara lain apa tujuannya, yaitu dalam rangka kita mewujudkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM melalui bakti sosial. Sekali lagi, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen ya. Saya mohon waktu sebentar. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Baik. Jadi ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mengulangi bahwa Kumham Peduli, Kumham Berbagi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membantu, meringankan beban dan wujud kepedulian sosial dari Kementerian Hukum dan HAM. Kepada siapa? Yaitu kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19
serta ASN Kementerian Hukum dan HAM yang terpapar COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, vitamin, masker, serta bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran masyarakat yang tertinggal. Masyarakat yang tinggal di sekitar satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kriteria terdampak langsung secara ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 dan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang terpapar COVID-19. Bapak Ibu sekalian, memang COVID-19 ini tidak mengenal strata, siapapun bisa berpotensi untuk terpapar, termasuk saya sendiri ini sudah 2 kali terpapar. Tapi alhamdulillah yang kedua hanya dalam waktu 3 hari virus itu sudah sirna. Kami setelah swab itu sudah negatif. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, mengikuti arahan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, bahwa waktu pelaksanaan bakti sosial nanti akan diselenggarakan pada Kamis tanggal 29 Juli 2021, kemudian terpusat di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 67 Kuningan, Jakarta Selatan, serentak dan secara virtual di tingkat pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. Jadi nanti kegiatannya secara simbolis dilakukan oleh Pak Menteri beserta Pak Wamen dan pejabat terkait ada di lapangan merah Sekjen Kementerian Hukum dan HAM. Temanya apa? Yaitu bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Adapun output publikasinya ada 3, yaitu yang pertama nanti siaran pers. Jadi nanti siaran pers ini akan diterbitkan oleh Humas Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Sekjen, ya, Humas Sekjen. Kemudian nanti kami juga akan menerbitkan narasi tunggal, dan berikutnya adalah laporan publikasi. Itu output dari publikasi terkait dengan bakti sosial. Selanjutnya terkait dengan siaran pers, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu kehumasan sekalian bahwa nanti ada kewajiban untuk menggunakan siaran pers resmi yang disebarkan atau yang diterbitkan oleh Biro Hukerma. Jadi Biro Humas Hukum dan Kerjasama, kami singkat dan di kalangan Pinti ini sudah familiar. Jadi Biro Hukerma. Kemudian penambahan narasi dari perspektif Kanwil atau UPT atau Humas Unit Eselon 1 diperbolehkan, namun untuk ditulis di bagian akhir siaran pers resmi. Jadi itu ketentuannya. Kemudian wajib menggunakan foto yang sudah ditentukan oleh Biro Humas Hukum dan Kerjasama sebagai foto utama dalam berita. Nanti fotonya akan kami sampaikan pada saat acara, pasca acara dibuka oleh Pak Menteri. Jadi kita akan menerbitkan foto dan itu wajib digunakan oleh seluruh jajaran. Kemudian wajib menyebarkan siaran pers ke media lokal untuk publikasi kegiatan Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Artinya selain media mainstream ya untuk jajaran pusat, kemudian kantor wilayah dan UPT juga wajib menyebarkan siaran pers tersebut kepada media mitra yang menjadi mitra dari kantor wilayah dan UPT. Sebagaimana yang selama ini kita sudah sering lakukan, jadi antara Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekjen dengan Bapak Ibu Humas jajaran kantor wilayah dan UPT. Jadi dengan demikian ini kemudian pemberitaannya dapat berjalan secara masif. Dan itulah yang kemudian menjadi hal yang positif dalam rangka kita menyampaikan pesan informasi terkait dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
terkait dengan hal itu, sekali lagi kami terima kasih atas kerjasama yang baik, dan itu tentu kita akan lakukan terkait dengan bakti sosial ini. Selanjutnya, terkait dengan narasi tunggal, kami mohon dan UPT, kantor wilayah, dan unit utama wajib memposting narasi tunggal yang telah ditentukan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerjasama pada akun resmi masing-masing satuan kerja seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan akun pribadi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian wajib mengglorifikasi kegiatan Kumham Peduli, Kumham Berbagi melalui WhatsApp Story. Berikutnya, tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, dan mengurangi narasi tunggal. Wajib memposting di waktu yang telah ditentukan. Wajib menggunakan hashtag Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Bapak Ibu sekalian, kami sengaja menggunakan kata wajib di sini, maksudnya adalah agar supaya kita ada keseragaman ya di dalam kita melakukan narasi tunggal ini. Nah, poster akan disediakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. Nanti akan kami sampaikan setidaknya H-1 dari pelaksanaan, karena kami dalam membuat narasi tunggal ini akan menunggu informasi secara lengkap terkait dengan misalnya berapa sih sebenarnya jumlah masyarakat yang akan menerima baksos itu, berapa pegawai, kemudian hal-hal yang lain yang memang diperlukan untuk mendukung narasi tunggal ini. Oleh karenanya, dalam rapat koordinasi hari ini kami belum menyampaikan narasi tunggal itu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, terkait dengan laporan publikasi, kami di sini mengharapkan atau mohon kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama, setiap satuan kerja wajib membuat laporan publikasi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Jadi kami nanti menerbitkan format untuk sebagai pelaporan dari Humas jajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian, format laporan dapat diunduh pada tautan sebagaimana terlihat di dalam paparan. Kemudian, UPT bertanggung jawab memberikan laporan giat publikasi kepada Humas Kantor Wilayah, dan Humas Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk menghimpun laporan dari UPT di wilayahnya masing-masing. Kemudian, Humas Kantor Wilayah dan unit utama bertanggung jawab memberikan laporan giat publikasi ke Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. Selanjutnya, Biro Hukerma akan menghimpun laporan dan memberikan laporan tersebut kepada Bapak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM. Laporan kami harapkan ya wajib dikirimkan paling lambat tanggal 30 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Jadi tengah malam Bapak dan Ibu. Tentu kalau Indonesia bagian timur ini sudah jam 2 pagi. Selanjutnya, selesai. Terima kasih. Nah, untuk lancarnya kegiatan pada tanggal 29 nanti, kami mohon mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi untuk terlaksananya kegiatan bakti sosial ini, sehingga pemberitaannya ini benar-benar masif, dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian, kementerian kita menjadi trending topik untuk hal yang positif. Itu yang menjadi misi, tugas, dan tujuan kita. Demikian Bapak Ibu, kami buka kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu diinformasikan atau yang kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Biro Hukum dan Kerjasama. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak dan Ibu pengelola kehumasan, jika ada pertanyaan yang belum jelas, jika ada hal yang belum jelas, silakan dipertanyakan. Iya, terima kasih Mas Ali.
Izin Bapak, saya Yanti dari Humas Balitbang Hukum dan HAM. Saya Kabak Humasnya Pak, izin memperkenalkan diri. Pertama-tama tentunya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat acara pada hari ini, karena kami merasa ini sangat luar biasa. Humas berkumpul seluruh Indonesia ini kan jarang dilakukan, dan tentunya ini hal yang sangat baik ya. Mudah-mudahan selanjutnya kegiatan seperti ini tetap ada, Pak. Mohon izin, Pak. Nah, yang berikut yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ini luar biasa. Kegiatan yang memang benar-benar sangat luar biasa, peduli Kumham kepada masyarakat, bukan cuma internal pegawai yang terkena dampak daripada pandemi ini. Nah, kalau nggak salah tadi Bapak sampaikan bahwa pada intinya kami dari unit yang lain ini bersifat mensupport. Artinya bahan ataupun narasi seperti Bapak katakan tadi akan disiapkan oleh teman-teman di Biro Humas Section. Nah, ini bagaimana Pak untuk kita komunikasi sehingga kami pun juga bergerak cepat, tidak menunggu terlalu lama narasi seperti apa, dan kami akan menambahkan seperti arahan Bapak tadi bahwa akan menambahkan narasi cuma di akhir. Foto-foto pun kami harus berkoordinasi dengan teman-teman Biro Humas Section. Pada dasarnya Pak, kami tetap juga akan standby di lokasi nanti tanggal 29 tentunya, untuk kami pun tidak ketinggalan momen informasi maupun foto-foto. Jadi kami bertanya ini seperti apa nanti nih koordinasi kami nih Pak untuk mendapatkan seperti narasi, foto, dan lain-lain. Terima kasih Pak, mohon izin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Saya kira kita lanjutkan dulu, mungkin ada yang lain. Izin Pak Karo. Silakan, dari mana Bapak sebutkan? Baik, terima kasih Pak Karo dari Kanwil Kemenkumham Kaltim. Oh, Kaltim, silakan Pak. Iya. Pak siapa Pak? Pak Agus, Pak Heni. Pak Agus, baik. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan program Kemenkumham berjalan dengan baik. Namun begitu, mohon izin Pak Karo, mohon pencerahan. Kegiatan di lapangan itu akan dilaksanakan tanggal 29 yang uniformnya tidak resmi. Apakah ada petunjuk khusus sehingga kita di lapangan nanti bisa pakai uniform yang sama, misalkan seperti pakaian hari ini? Karena kami di Kanwil juga menunggu arahan, nanti rekan-rekan yang di lapangan yang didampingi oleh teman-teman humas ini harus pakai baju apa? Berbagi ke masyarakat khususnya. Kalau ke ASN kan internal sifatnya. Untuk itu mohon pencerahan Pak Heni, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heni, izin bertanya. Siap. Silakan Pak. Pak Heni. Oh, baik. Siap Pak Sahli. Assalamualaikum. Baik, salam hormat. Siap. Ya. Semoga Pak Karo Kerma cepat sehat sebelum tanggal 29. Sudah sehat dan kami di kantor, Pak. Ya. Baik, yang terhormat Pak Karo Kerma, teman-teman sekalian, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta seluruh teman-teman di daerah yang hadir pada rapat virtual ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan. Sebelum berlanjut, saya ingin memberikan masukan terkait dengan kegiatan Kumham Peduli dan Kumham Berbagi yang kebetulan saya mendapat amanah untuk menjadi ketua pelaksana kegiatan ini. Beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, bahwa sudah seperti apa yang disampaikan oleh Pak pimpinan rapat, Pak Karo Kerma, bahwa memang press release nanti berasal dari pusat. Dan kegiatan ini amanat dari Bapak Menteri langsung bahwa kita memang memiliki kepedulian kepada masyarakat sebagai tindak lanjut apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden pada saat pengumuman perpanjangan PPKM
level 4. Oleh karena itu, momentum ini rasanya sangat tepat dan kita dirasa sangat cepat dan responsif terhadap apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden. Hal-hal lain terkait dengan press release nanti bisa dibuat dari pusat, tadi Bapak Hukermas sudah menyampaikan, dan juga untuk publikasi diharapkan teman-teman juga melakukan pembuatan semacam bisa animasi, foto-foto, film-film pendek terkait dengan kegiatan kita ini. Nah, juga perlu diingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa asal bantuan ini adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi bantuan ini sampai ke daerah ini berasal dari Kumham secara keseluruhan. Yang notabene dipimpin oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dan bisa dibuka peluang juga terkait dengan sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain, seperti yang dilakukan oleh Kanwil DKI bekerjasama dengan ini dan lain sebagainya. Tadi juga perlu diekspos juga terkait bantuan ini adalah juga menyangkut teman-teman kita di perbatasan, baik masyarakat yang ada di perbatasan maupun teman-teman kita yang bekerja di borderland, di perbatasan seperti di Nusa Tenggara Timur, seperti di Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga, tadi juga dinyatakan bahwa pada saat kegiatan ini kita memakai baju dinas. Kalau tidak salah juga sudah disampaikan pada saat kami rapat dengan para Kakanwil dan para ses unit utama. Jadi nanti pada pelaksanaannya nanti kita berbaju dinas, sehingga akan mudah dibedakan mana pemberi bantuan dan mana penerima bantuan. Terus juga untuk memudahkan komunikasi, mungkin seyogyanya bisa juga dibentuk WA Group, Pak Karo. Nanti WA Group khusus teman-teman dari Humas. Dan ini WA Group ini kan juga nanti berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain ataupun informasi-informasi lain yang juga kegiatan-kegiatan ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama hingga sampai ke daerah. Mungkin kalau sudah ada WA Group-nya bisa dimanfaatkan untuk komunikasi dan koordinasi melalui WA Group. Dan selanjutnya juga, mulai hari ini pun teman-teman sudah mulai bisa melakukan publikasi-publikasi persiapan terkait dengan Kumham Berbagi dan Kumham Peduli. Itu saja Pak Karo, Pak Pimpinan Rapat, dan saya selalu monitor kegiatan ini, kegiatan apapun sampai tanggal 29 Juli nanti, insya Allah kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan selanjutnya terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian yang luar biasa, dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan. Pak Karo juga mudah-mudahan cepat sehat, serta mohon maaf apabila ada satu hal yang kurang dan tidak berkenan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sahli Bidang Ekonomi, Pak Dr. Luki, dan sekaligus juga selaku Ketua Pelaksana dari Kumham Peduli dan Kumham Berbagi. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Agus ya dari Kanwil Kalimantan Timur terkait dengan baju sudah diseragamkan Pak, yaitu kita menggunakan baju uniform warna putih, kalau tidak salah itu PDU 3 ya. Nah, Pak, di daerah kita pakai yang biru Pak, yang di pusat yang putih Pak. Untuk di pusat PDH 3, tapi untuk di wilayah tetap seperti ini Pak ya, baju seperti ini. Jelas Pak Agus ya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Sahli adalah penekanan kembali substansi yang disampaikan pada saat rapat koordinasi hari Jumat tanggal 23 Juli. Jadi yang dihadiri juga oleh jajaran kepala kantor wilayah, tadi sudah diinformasikan sedemikian rupa dan itu dinarasikan kembali oleh beliau dalam rapat pagi hari ini. Kemudian tadi betul ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Yanti, jadi Kabag Humas Balitbang, bahwa pada dasarnya kalau kita lihat, kita pantau saat ini pun ya kita sudah
diizinkan untuk menarasikan dalam arti persiapan-persiapan seperti Kumham berbagi. Nah, adapun yang kami sampaikan narasi tunggal, terus kemudian siaran pers yang akan diterbitkan secara itu adalah pada hari pelaksanaan di hari pertama itu. Jadi begitu. Dan itu ada artinya press release yang utama dan itu selanjutnya tidak mengecualikan dari press release yang akan Bapak Ibu buat. Gitu. Tapi yang utama adalah nanti yang akan kami terbitkan pada tanggal 29 itu. Clear ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nanti akan nanti informasi narasi tunggal dan seterusnya itu press release semua itu nanti bisa di foto-fotonya juga bisa di download ataupun dibuka di tadi tautan bit LY itu sudah ada di dalam paparan kami. Dan nanti juga akan kami buat grup WA yang berisi humas unit utama, kantor wilayah dan UPT seluruh jajaran 33 provinsi. Nanti Pak Kabag Humas, Pak Ali juga nanti siapkan WA. Ya, apakah menggunakan WA yang saat ini sudah ada atau dibuat baru itu hal yang teknis. Nanti setelah ini kita informasikan dan kita komunikasi. Sehingga jangan sampai ada komunikasi yang terhenti, yang stuck, dan itu menjadi faktor tidak berhasilnya bakti sosial ini. Saya kira itu menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, sepertinya terhadap 2 pertanyaan itu sudah terjawab ya. Bu Yanti juga sudah, Pak Agus sudah. Selanjutnya masih ada hal yang ingin disampaikan, saya kira silakan supaya nanti kegiatan kita mulai dari persiapan ini sampai dengan hari H tanggal 29 dapat berjalan dengan baik dan selanjutnya setelah tanggal 29 yaitu tanggal 30 ada pelaporannya. Terus berikutnya lagi nanti silakan humas dari masing-masing unit utama kemudian juga kantor wilayah dan UPT mengglorifikasikan terus pemberitaan tentang Kumham berbagi ini. Ya, apakah 1 minggu ke depan? Saya kira silahkan terus. Kalau perlu kita kuasai ya, kita kuasai media mainstream ini supaya memang kementerian kita mendapatkan rating tertinggi dalam hal pemberitaan dan itu menjadi tugas tanggung jawab Bapak Ibu sekalian kita bersama. Jadi Humas Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sekali lagi tentu ini tidak akan bisa berjalan dengan baik sebaik apapun program ya Kumham peduli dan Kumham berbagi ini tidak akan bisa maksimal apabila kita jajaran kehumasan ini tidak mampu mengglorifikasikan ini secara berkesinambungan dan dengan masif. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon betul kepada Bapak dan Ibu sekalian partisipasi aktifnya. Baik, selanjutnya masih saya presentasi lagi. Mohon izin Pak Karo, ada satu yang tertinggal Bapak. Saya ingin menanyakan apakah diperbolehkan karena tentunya semua unit utama punya media mitra media seperti kami di Balitbang kami punya media yang bermitra dengan kami untuk kami bisa melibatkan mereka di dalam membantu mempublikasikan kegiatan ini. Yang pertama Pak. Yang berikut Pak terkait dengan komunikasi di WA Group kebetulan sudah ada IHK ya Pak, Ikatan Humas Kementerian. Ya. Nah itu kalau tidak salah kebetulan saya salah satu adminnya di situ, itu semua Kanwil sudah ada di situ. Apakah kita mungkin bisa memanfaatkan itu untuk berkoordinasi lebih lanjut? Terima kasih Bapak. Baik Bu Yanti, baik makasih. Yang pertama ya, tentu kalau memang sudah ada WA Group yaitu IKH ya, Ikatan apa tadi? Dan Humas. Kehumasan ya intinya. Maaf Pak, itu bukan grup ofisial Pak, grup yang ofisial Humas Kemenkumham Pak. IKH bukan baik. Grup ofisial, sekalian saya infokan di sini. Kanal ofisial kami adalah grup WhatsApp yang tergabung ada eselon 3 dan eselon 4 di sana Pak. Nanti kami akan sebarkan juga segala produk informasi yang harus disiarkan di kanal-kanal yang sudah ada, yang utama kanal Humas Kemenkumham. Terima kasih Bapak. Lanjut Pak. Baik Bu Yanti. Jadi dari penjelasan Pak Ali tadi, Kasubag Humas tadi, pertama kita ini memang setelah saya menjadi Karuhumas ini,
misalnya di grup PIMTI saja, itu kalau tidak salah ada 7 grup atau sebenarnya isinya ya pejabat-pejabat PIMTI Madya Pratama kan gitu ya, itu ada mungkin sekitar 6 grup. Kemudian ada humasnya sendiri yang kabak-kabak semua, itu ada 3 atau 4 grup. Jadi banyak sekali. Saya sendiri sampai bingung juga. Yang diposting juga itu juga. Tapi saya kira baik. Tetapi untuk kepentingan ini nanti saya akan informasikan lebih lanjut melalui tim kami yang ditunjuk itu untuk di mana ya WhatsApp grup yang utama itu yang penting. Nanti supaya tidak ada kebingungan. Itu satu. Terus kedua, apakah boleh? Sangat boleh. Justru kita menganjurkan. Memang pada tanggal 29 itu kami juga akan mengundang dari beberapa media tertentu, media skala nasional tentunya, untuk meliput acara ini. Dan itu tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya, seperti contoh misalnya setiap hari Senin dan Kamis, kami Humas ini juga menerbitkan laporan media, analisa media, itu di situ menginformasikan, misalnya unit eselon 1 mana yang trending topik misalnya. Dijen Pemasyarakatan sebagai contoh misalnya, itu selalu menjadi top pemberitaan itu. Di samping karena memang UPT-nya juga banyak dan memang humasnya itu dari pusat sampai ke wilayah itu aktif. Nah, saya mohon juga kiranya kehumasan-kehumasan di unit utama yang lain juga seperti itu. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan Bu Yanti itu sangat boleh sekali begitu. Jadi nanti silakan humas unit utama dan kantor wilayah serta UPT untuk bermitra ya dengan jajaran media yang menjadi mitranya untuk menyebarkan informasi terkait dengan Kumham peduli dan Kumham berbakti. Saya kira Ibu itu Bu Yanti. Demikian terjawab ya. Siap Bapak, siap. Terima kasih Bu Siap, Yanti, Pak. terima kasih. Terima kasih Baik. Bapak. Izin Pak Karo. Ya, Izin Pak silakan. Karo. Siap. Silakan dari mana Pak? Izin Pak Karo, saya siap. Izin Pak, saya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pak Karo. Oke. Siap izin Pak, ini terkait dengan Kumham berbagi. Pak kami Wayan dari, ya. Siap Bapak, Wayan, siap. ya. Yang luar biasa siap Pak. Izin Pak, kami dari Kanwil Hukum dan HAM Bali, sebagaimana tunjuk Bapak pimpinan, bahwa kami rencananya akan melaksanakan Kumham berbagi melalui posyandu Kumham Des yang tersebar di seluruh kabupaten kota Bapak. Kami rencananya melaksanakan kegiatan ini melalui 36 posyandu Kumham Des dari 324 posyandu Kumham Des yang ada di wilayah Provinsi Bali. Nah, namun karena sebagaimana petunjuk pelaksanaan bahwa pelaksanaan itu harus dilaksanakan di UPT kita masing-masing, apakah hal itu bisa kami lakukan melalui posyandu Kumham Des yang ada di desa, Pak? Artinya kami dari pimpinan UPT yang akan rencananya berkunjung ke desa-desa yang sudah kami tetapkan, yang di masing-masing desa ada 36 dari total 1.600 penerima Pak yang kami rencanakan dari kantor wilayah Provinsi Bali. Nah, terkait dengan foto-foto dokumentasi, apakah bisa foto-foto yang tersebut yang kami jadikan sumber berita Pak untuk dokumentasinya? Apakah kami tetap mengacu sebagaimana disampaikan oleh Bu Kabak Humas dari Balitbang tadi, apakah kami tetap mengacu kepada foto-foto yang ada di Biro Hukerma Pak? Seperti itu Pak, mohon izin Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama ini saya yang ketiga ini saya jawab langsung aja Pak. Jadi Pak Wayan, terima kasih dari terima kasih Pak Kemenkumham Bali. Silahkan Pak nanti. Jadi gini, untuk pertanyaan yang pertama itu sudah ditekankan oleh Pak Sahli ya selaku ketua pelaksana. Jadi di kantor wilayah pada dasarnya bisa atau tidak harus di kantor wilayah, tetapi bisa di lokasi pelaksanaan di mana itu di bakti sosial itu dilaksanakan. Boleh, itu informasi pada rapat koordinasi hari Jumat tanggal 23 yang dihadiri oleh Pak Kakanwil. Jadi boleh Pak. Ya, terus yang kedua foto-foto tadi dokumentasi itu adalah foto yang terkait dengan pelaksanaan pada tanggal 29. Jadi kita harus semuanya mengglorifikasi kegiatan tanggal 29 itu. Maka di tanggal 30-nya tadi kan ada kewajiban masing-masing kantor wilayah ya UPT melaporkan kepada Biro Hukerma untuk selanjutnya nanti
akan dihimpun sebagai laporan terpusat ya dari Biro Hukum kepada Pak Sekjen dan nanti kepada Menteri Hukum dan HAM. Maka di situ menggunakan foto-foto ya yang sebagaimana kami terbitkan dan siaran pers yang kami terbitkan. Selanjutnya kantor wilayah silakan membuat press release ya terkait dengan foto-foto, mengglorifikasikan kegiatannya terkait dengan bakti sosial di wilayah masing-masing, Pak. Jadi tidak harus selesai di tanggal 29 dan tanggal 30. Setelah itu silakan. Apa mau seminggu kemudian secara terus-menerus atau 2 minggu itu silakan Bapak Ibu yang mengerti. Semakin banyak semakin bagus. Ya, saya kira itu kalau itu dilakukan maka citra positif Kementerian Hukum dan HAM sebagai trending topik akan bisa diwujudkan. Kemudian Pak Wayan. Ya, terima kasih Pak Karo. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ali di koleks ya pertanyaan-pertanyaan ini. Atur, silakan. Siap, Bapak mohon izin untuk bantu menambahkan penjelasan. Silakan Pak Ali. Siap, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk menambahkan penjelasan. Jadi begini, plan untuk siar kita bersama ini, kita meng-highlight Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya itu. Jadi man of the match-nya Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu kenapa kami mohon untuk orkestra kita satu, untuk meng-highlight Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari pertama, tanggal 29. Foto-foto dan rilis kami akan sebarkan setelah acara di pusat selesai. Jadi kami akan kasih rilis dengan judul yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bukan Kanwil, bukan UPT. Jadi nanti bahasa judulnya, framingnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biar kita seragam Bapak dan Ibu itu untuk kami mohonkan hari pertama. Dan narasi tunggal ini untuk sosial media rencananya diposting tanggal 30. Jadi simultan hari pertama kita main di media rekanan kita, media nasional maupun media setempat rekan Bapak Ibu. Dan kedua, tanggal 30. Nanti selanjutnya juga dipersilakan juga buat Bapak dan Ibu untuk merilis rilis sendiri di media rekanan masing-masing. Jadi kita berharap nanti akan terjadi simultan siaran pers dari kita, narasi tunggal juga dari kita, dan siaran pers juga dari Bapak dan Ibu untuk giat yang dimaksud di lingkungan Bapak dan Ibu. Nanti untuk rilis dan narasi tunggal kami akan jadikan satu link di sana. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal download di dalam sana. Di sana sudah ada panduannya bagaimana cara posting di masing-masing platform, di masing-masing kanal, bagaimana cara posting di Twitter, bagaimana cara posting di Instagram, dan bagaimana cara posting di Facebook. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy paste tanpa memodifikasi. Ya, yang tujuan kami adalah agar naik terdengar di platform media sosial. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karo. Ada 2 tagar yang akan kami usung, Kumham Peduli dan Kumham Berbagi. Yang kami harap nanti ketika hari H kita bersama-sama naikkan tagar itu secara serempak, tagar itu akan terlihat di trending topik Twitter utamanya. Karena hanya trending topik Twitter yang bisa terlihat. Yang utama tetap media online, media rekanan kita, media nasional, biar terlihat gaungnya. Karena tidak semua juga punya, yang harus diingat tidak semua punya sosial media, jadi harus kita utamakan juga. Yang benar-benar untuk minta tolong didorong adalah di media online rekanan kita masing-masing Bapak dan Ibu. Nanti aturan postingnya kami akan atur di link itu. Mohon izin untuk rilis tanggal 29 kita sebarkan ke rekan kita. Untuk narasi tunggal nanti akan kita naikkan tanggal 30-nya. Jadi biar tetap simultan. Nah, untuk rilis Bapak dan Ibu, nanti terserah mau di antara tanggal 29, 30, atau selanjutnya, oke. Jadi yang kami harap ada simultan nih Pak, selama seminggu, mudah-mudahan ditutup
teman-teman UPT ini udah rajin-rajin banget dan sangat-sangat hebat sekali. Saya juga punya grupnya administrator sampai 5 wilayah dan mereka aktif sekali di sana, Pak. Dan mereka juga sering share untuk link di media rekanan mereka dan saya harap itu yang dipakai, itu yang didorong, Pak. Sekian, terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan. Silakan Bapak Karo, makasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, makasih Pak Ali. Apa yang disampaikan Pak Ali melengkapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari praktek yang selama ini sudah berjalan, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya partisipasi kehumasan ya. Pada saat Pak Sekjen ulang tahun, itu trending topik masuk ke 7 besar. Jadi pemberitaan di medsos itu masuk 7 besar. Itu ternyata bisa, luar biasa. Nah, saya kira ini event Kementerian Hukum dan HAM, saya percaya yakin bahwa ini kita bisa akan menjadi trending topik. Mungkin rate-nya justru 5 besar, bahkan mudah-mudahan nomor 1. Dan tentu ini partisipasi kerjasama dari kita bersama. Dari pengalaman itu saya optimis Bapak dan Ibu. Yang kedua, tadi yang disampaikan Pak Ali bahwa kita akan menyampaikan melalui link yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut, kapan dan seterusnya tadi juga sudah dijelaskan. Saya kira intinya adalah pembatasan atau arahan yang tadi ini untuk menarasikan secara serempak kegiatan utamanya itu. Ya. Tapi dari sekarang misalnya masing-masing humas ya di unit utama maupun kantor wilayah menginformasikan bahwa Kumham akan melakukan ini dengan tahapan ini saya kira boleh-boleh saja. Sebagaimana informasi awal begitu. Tapi pada saat hari pelaksanaan itulah nanti akan ada siaran pers, foto-foto yang bersifat sama ya, homogen. Itu yang kita narasikan. Sekali lagi saya terima kasih juga khususnya kepada Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang beberapa kali dan kayaknya selalu menempati grade pertama ini untuk urusan pemberitaan. Nah, itu saya apresiasi. Tapi di sini bukan dalam arti kemudian humas-humas unit utama yang lain kemudian harus berkecil hati, tidak. Tetapi bagaimana kita saling mengapresiasi, saling memotivasi, karena endingnya adalah bagaimana kita mengglorifikasikan kementerian kita ini, hukum dan HAM yang kita cintai ini, kemudian selalu positif di mata masyarakat. Nah, kalau kita lihat berita-berita negatif, kita juga kemudian tidak usah terlalu karena apa? Kalau misalnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan, isunya itu ya hanya itu aja gitu. Paling nggak jauh dari pelarian, narkotika. Tapi setelah diklarifikasi secara benar, ternyata itu informasi entah kapan, berita kapan. Nah, di situ. Tetapi, ketika kami memberikan informasi kepada pimpinan, ada berita negatif, Bapak Ibu juga tidak usah risau. Dalam arti gini, yang terpenting adalah dari informasi berita itu, langkah apa yang kemudian kita perlu lakukan perbaikan. Kita memanage itu bagaimana, itu yang penting. Ya, karena informasi negatif itu tidak bisa kita cegah juga karena adalah hak baik dari masyarakat untuk menginformasikan itu. Tetapi kita tidak boleh alergi dan kita harus menjawab itu dengan kinerja yang lebih baik, dengan komunikasi yang baik. Salah satu keberhasilan komunikasi yang baik antara lain adalah kita mampu mendengarkan dan menerima feedback dari masyarakat. Demikian Bapak Ibu, dan sekali lagi saya juga terima kasih pemberitaan antara Jumat sampai dengan Senin ya itu dalam posisi kita netral dan cenderung positif, jadi gitu. Dan mohon prestasi-prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan terus, dan ini menjadi atensi ya bagi pimpinan yang sekarang ini memang amat sangat peduli terkait dengan pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM. Barangkali itu tambahan informasi. Silahkan, kita masih baru berjalan 1 jam. Mungkin ada hal yang lain untuk disampaikan supaya ini informasi ini menjadi clear. Silakan Bapak dan Ibu, masih saya buka. Izin Bapak. Bagus Arif, Kabag Humas. Pak Kabag Humas, silakan Pak Bagus Arif. Iya. Sudah sehat Pak? Ya Pak.
Sudah sehat kan? Saya baru PCR, Pak. Oke. Mudah-mudahan baru PCR. Oke. Silakan Pak Bagus. Bisa saya anu tahu malah ngetinya saya kuwi malah. Ya sampai saya biasa. Saya tak sosialisasinya. Ya, izin Bapak. Halo. Ya, silakan Pak Bagus, silakan. Baik. Ya, mudah-mudahan hari Kamis besok saya sudah bisa, PCR saya sudah keluar dan mudah-mudahan hasilnya negatif, Bapak. Jadi kalau negatif saya sudah bisa bergabung nanti dengan kegiatan. Saya mencoba membuat kronologi kegiatan yang akan kita lakukan, Bapak. Pada hari Kamis itu tanggal 29, kegiatan secara resmi, baik langsung hybrid, baik langsung maupun secara virtual akan dibuka oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Nah, pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh Humas adalah, dari Humas Pusat adalah mengeluarkan press release. Press release ini Bapak akan kita mulai kita susun dari sekarang, sehingga bahan-bahan mentah press release itu sudah mulai kita susun, sehingga pada hari H-nya itu tinggal finishing touch saja, tinggal kasih foto segala macam, kemudian nanti akan langsung kita sebar. Nah, harapannya nanti sebelum hari H itu, paling lambat besok, kita sudah bisa mendapatkan konsep sambutan dari Pak Menteri sebagai bahan utama kita dalam membuat press release. Nah, pada saat itu di Kanwil juga sedang melakukan kegiatan secara virtual. Nah, saya menegaskan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karo, bahwa untuk Kanwil dipersilahkan pada saat acara kegiatan virtual itu mengundang mitranya untuk ikut meliput kegiatan yang ada di Kanwil tersebut. Hanya saja yang menjadi catatan dari kami adalah mohon agar mitra media yang diundang adalah harus dipastikan ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu adalah media-media yang terindeks oleh Google. Karena mau tidak mau pada saat ini kita kalau mencari sesuatu itu menggunakan Google Search Engine. Jadi mesin pencari Google. Nah, apabila media yang menjadi partner Bapak Ibu Humas Kanwil di daerah itu tidak terindeks oleh Google, maka media informasi itu tidak akan terbaca oleh publik. Jadi mohon perkenan untuk dipastikan bahwa media mitra itu sudah benar-benar masuk atau sudah benar-benar terindeks oleh Google. Nah, itu adalah press release yang kita sebarkan, dan press release yang utama seperti tadi disampaikan oleh Mas Ali, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pihak Kanwil itu juga membuat press release tersendiri. Tetapi press release yang utama ini tetap menjadi nomor satu. Press release berikutnya mungkin dari Kanwil bisa pada saat itu, bisa juga untuk kegiatan-kegiatan pada esok harinya. Nah, kemudian kita juga akan mengupayakan nanti untuk masuk ke media televisi. Untuk media televisi ini mungkin agak kesulitan untuk di wilayah, mungkin ini tugasnya dari Humas Pusat, Bapak. Nah, nanti kita akan menugaskan tim-tim peliput untuk membuat scene tersendiri, potongan-potongan scene tersendiri yang kemudian akan kita edit dan kita gabung dan kita kirim ke media televisi. Mudah-mudahan itu bisa terkejar dalam waktu setengah hari itu. Nah, untuk unit-unit pusat yang sudah bekerja sama dengan media mainstream, dalam hal ini editorial, dan ingin mengirimkan press release itu ke dalam media dalam bentuk advertorial, mohon kita bekerja sama. Jangan sampai umpama Balitbang HAM mengirimkan press release tersebut melalui secara advertorial ke Detik. Sementara dari Ditjen lain juga ke Detik. Jadi ada dua unit utama memasukkan advertorial yang sama ke dalam satu media. Nah, itu merugikan kita. Jadi apabila ada unit utama atau siapapun yang ingin memasukkan press release dalam konteks advertorial, itu agar bekerja sama, agar menginformasikan kepada kita sehingga tidak terjadi penumpukan advertorial. Kemudian yang untuk agar kita trending topik, ini perlu saya tegaskan kembali, seperti yang disampaikan oleh Mas Ali, bahwa untuk trending topik itu akan kita waktunya pada esoknya. Jadi hari pertama itu press release, hari kedua adalah trending topik. Trending topiknya itu narasi tunggalnya akan disampaikan dan waktu penyampaian narasi tunggal juga akan ditentukan. Umpama yang biasanya itu
berlaku sekitar 2 jam, antara jam 8 sampai jam 10 atau dari jam 10 sampai dengan jam 12. Itu kalau bisa harus serentak. Dengan serentak itu, umpama kita ada 1000-an UPT, saya yakin kalau 1000-an UPT serentak dalam waktu 2 jam itu, ada hashtag tersendiri di Twitter khususnya, maka kita akan menjadi trending topic. Saya yakin bisa nomor 1 itu, Bapak. Trending topic nomor 1, apalagi kalau seandainya secara individu, para pegawai di Kementerian Hukum dan HAM di seluruhnya itu juga mempublish atau menginformasikan di akun-akun pribadi. Nah, itu yang perlu menjadi catatan terkait dengan trending topik. Waktunya harap diperhatikan dan harap disiplin. Jadi kalau memang dari jam 8 sampai jam 10, ya kita tegas dari jam 8 sampai jam 10. Atau dari jam 10 sampai jam 12, kita lakukan juga dari jam 10 sampai jam 12. Itu nanti informasinya tergantung dari yang disampaikan oleh tim dari pusat. Nah, sebagai catatan, agar trending topik itu tidak dicurigai sebagai robot, tidak hanya sekedar menulis hashtag Kumham peduli, Kumham berbagi tanpa ada informasi, tanpa ada foto, tanpa ada link berita yang mengikutinya. Jadi tetap harus ada narasi tunggal yang memang harus dimasukkan dalam postingan kita itu. Jangan sekedar hanya menulis hashtag saja. Karena itu nanti dicurigai sebagai robot dan itu bisa di-ban oleh pihak manajemen Twitter. Saya kira itu Pak, kronologisnya dari mulai tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 apa yang bisa kita lakukan. Untuk seterusnya kegiatan-kegiatan pembagian bantuan ini kepada masyarakat dari pihak Kanwil maupun UPT itu tetap terus dapat dilakukan pemberitaan secara masif melalui mitra-mitra yang Kanwil atau UPT miliki. Terima kasih Bapak. Di-unmute dulu, Bapak. Oh, baik. Makasih. Makasih, Pak Bagus. Jadi, Pak Bagus selaku Kabag Humas, apa yang disampaikan tadi adalah hal yang sifatnya teknis terkait dengan masalah pemberitaannya. Jadi, silakan nanti Pak Bagus aktif dan Pak Ali ya berkomunikasi dengan jajaran Humas dari unit utama dan kantor wilayah UPT untuk jangan sampai nanti terjadi gap atau disparitas dalam hal pelaksanaan pemberitaannya ini. Terus terkait dengan pemuatan dalam media televisi ya, saya melihat ya kalau di PIMTI itu saya selalu mendapatkan laporan sebagai contoh misalnya di Kanwil Kalimantan Tengah itu ada TV Dayak TV, yaitu saya lihat. Kemudian di Kanwil Jawa Barat, ya itu juga menarasikan di beberapa TV lokal, begitu terus Banten, terus kemudian Sulawesi Selatan, Bali, ya kemudian NTB, dan bahkan di pemasyarakat sendiri itu ada TP PAS ya kalau nggak salah ya Bu ya, Bu Rika ya. Nah itu saya kira, ya. Pas TV. Pas TV ya, Pas TV. Nah, saya kira ini juga menjadi sebuah instrumen yang positif ya untuk untuk membantu mengglorifikasikan dari kegiatan bakti sosial itu. Baik Bapak dan Ibu, tadi secara teknis Pak Ali dan Pak Bagus sudah menyampaikan, sehingga diharapkan sekali lagi informasi atau pertemuan koordinasi pada pagi hari ini bisa menjembatani, bisa mengeliminasi hal-hal yang belum jelas di antara kita. Apakah sudah clear atau masih ada? Saya persilahkan. Mohon izin Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Karohumas dan Kerjasama, Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ibu sekalian, Bapak Sahli. Mungkin saya hanya memastikan saja Bapak, tadi sudah sangat komplit sekali yang sudah disampaikan, dan kami tentunya semuanya dan khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran UPT Pemasyarakatan pun siap untuk
mentrending topikkan kegiatan bakti Kemenhukam terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Seperti Bapak juga sudah ketahui bahwa medsos kita sudah sangat aktif sekali, dan memang sekarang adalah bagaimana kita mendorong media pemberitaan untuk membuat ini pun menjadi trending. Mungkin saya hanya memastikan saja, Bapak izin menyimpulkan, memastikan saja bahwa rilis utama yang kita kirimkan atau kita share ke media pemberitaan adalah rilis dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Tapi yang selanjutnya juga kita juga diperbolehkan untuk men-share juga rilis yang dibuat oleh masing-masing unit utama, Kanwil maupun UPT Pemasyarakatan, gitu ya Pak. Berarti rilis yang kita share dari unit kita itu adalah foto-foto pelaksanaan dari kegiatannya kita. Seperti contohnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan berencana akan melaksanakannya itu di Tangerang Raya. Dan kami tidak mengumpulkan massa, rencananya adalah akan door to door, karena secara publikasi itu akan lebih menarik daripada seremonial. Itu yang coba kami highlight di situ. Mungkin juga bisa ada pertanyaan dari Kanwil tadi, saya lupa di Kanwil mana, mengenai memang kalau menurut saya sih memang lebih baik memang kita door to door, lebih humanis juga bahwa kita yang mendatangi mereka, walaupun memang ada beberapa protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan. Artinya seperti contohnya di Tangerang nanti akan ada swab antigen dulu untuk penerima, karena nanti yang dari Dijenpes itu Pak Ses yang akan menyerahkan. Seperti itu Bapak yang ingin kami pastikan, karena supaya mungkin teman-teman masih ada juga barangkali yang bingung mungkin dengan kepastian ini bahwa kita boleh merilis men-share lagi rilis kita, karena kami sangat meyakini tetap trending topiknya atau tokoh utama yang akan naik nanti adalah Pak Menteri, dan kita adalah supportingnya yang akan semakin meramaikan pemberitaan tentang bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu satu lagi Bapak, mungkin ya Bapak, akan sulit juga buat teman-teman kita. Tadi Mas Tubagus tadi menyampaikan, Pak Kabak menyampaikan bahwa media-media itu sangat dipilih sekali yang memang bisa di-searching sama Google. Tapi kalau menurut saya media mana saja kalau menurut saya, walaupun nanti tetap akan ada ada analisisnya sendiri. Kayak contoh yang kami punya itu, tapi memang akan makan waktu sih mendaftarkan link ini, tolong dimasukkan dong di analis berita seperti itu. Tapi kalau menurut saya supaya tidak membatasi teman-teman juga untuk kerjasama dengan semua media, menurut saya sih dibebaskan saja, walaupun nanti kami sangat meyakini ini akan jadi trending, dan kekuatan kita bersama ini akan membuat ini menjadi publikasi yang paling baik dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bapak, mohon arahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Yang pertama, apa yang Ibu sampaikan sudah benar adanya. Jadi pertama, tadi ada pemberitaan yang utama yang akan disiapkan oleh tim kami, yaitu tim Biro Hukerma, dan saat ini sudah dimulai, konsep-konsepnya sudah berjalan. Cuman nanti akan diterbitkan pada hari hanya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Bagus. Yang kedua, itu juga tidak menafikan atau tidak menafikan dari keaktifan setiap unit utama, kantor wilayah, dan UPT dalam rangka merilis kegiatannya, apakah dilakukan door to door atau bagaimana, itu sudah diarahkan oleh Pak Ketua Pelaksana, Pak Sahli tadi, pada hari Jumat. Karena yang secara teknis tahu itu justru di kantor wilayah masing-masing untuk kegiatan bakti sosial di wilayah. Dan kemudian juga membangun dengan mitra, itu juga dibolehkan, silakan. Nanti silakan Humas berkonsultasi dengan pimpinan kantor wilayah, dengan Pak Kakanwilnya, ya, yang kemarin juga ikut. Nah, oleh karenanya itu menjadi hal yang penting. Apa yang disampaikan Pak Bagus tadi ingin saya kasih garis bawahi bahwa saat ini memang Biro Hukerma setiap hari Senin dan Kamis itu melaporkan terkait dengan analisa media. Sudah saya share itu, di tim sudah saya share. Kalau misalnya kenapa begini begitu, metodenya jelas. Ya, terus
sistem yang kami pakai apa juga kami sampaikan, dan seterusnya. Jadi clear di situ. Nah, adapun yang disampaikan kenapa ini harus yang terindeks tadi, tentu kalau terindeks itu akan masuk deteksi dari analisa kami yang kemudian misalnya di satu kantor wilayah, loh, saya melakukan pemberitaan sampai misalnya beratus-ratus, kok yang terrepot hanya sekian misalnya itu, hanya itu aja. Tapi prinsipnya saya setuju dengan Ibu Rika, semakin banyak diglorifikasikan dalam pemberitaan itu semakin bagus. Saya percaya baik yang terindeks maupun yang tidak terindeks. Karena masing-masing saya percaya punya komunitas pembaca sendiri-sendiri. Hanya konsekuensinya, kalau yang tidak terindeks, kemungkinan nanti dia tidak akan terekod di dalam analisa kami. Karena kami searching-nya ada dari Google. Hanya itu aja, Bu. Gitu ya. Saya kira clear ya, Bu ya. Baik, makasih. Apakah masih ada yang belum clear? Nanti secara teknis lanjutan dari kegiatan ini, silakan Bapak Ibu sekalian kehumasan dari kantor wilayah, unit utama, berkomunikasi dengan tim humas kami. Ya, tim humas kami bekerja untuk itu dan siap untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada Ibu Rika tadi yang memang kita memiliki kekuatan yang jumlahnya aja, kalau jumlah pegawainya aja 68 bahkan mungkin hampir 70.000. Kalau itu semua bergerak bareng dalam jam yang sama, saya percaya. Sehingga misi yang dibebankan kepada Pak Sahli Ekonomi selaku Ketua Satgas ya untuk pelaksanaan ini menjadi tercapai. Saya kira itu nampaknya Pak Sahli ini tampil kembali. Mungkin ada pesan-pesan petua-petua, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Rapat, Pak Karo. Saya mengamati dinamika rapat yang luar biasa, atensi teman-teman sekalian, apresiasi dari saya. Hanya saya juga ingin mengambil beberapa penambahan penyegaran bahwa memang dalam hal komunikasi ini kita harus memiliki strategi komunikasi yang baik, dan diharapkan strategi ini kita harus bersikap komunikatif, kompak, dan tentunya solid, sehingga nanti strategi ini dapat berjalan dengan optimal. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk keseragaman itu ataupun format itu adalah untuk pelaporan. Jadi untuk pelaporan itu nanti mungkin ada formatnya, sehingga akan memudahkan dari tim pusat ini untuk melaporkan kepada pimpinan. Nah, itu formatnya ada di situ. Sedangkan untuk publikasi, itu silakan saja teman-teman untuk melakukan modifikasi yang sudah dibuat. Tentunya dengan banyak inovasi-inovasi anak-anak muda ini yang menarik segmen-segmen dari generasi-generasi muda, generasi-generasi yang memang gila sosmed ataupun apa, itu silakan saja. Dan terkait juga dengan kolaborasi maupun sinergi dengan berbagai pihak, dibuka seluas-luasnya, monggo. Nah, selain itu juga kemarin juga dalam rapat yang dengan para Kakanwil juga mungkin bisa diberikan juga kepada teman-teman pers bantuan ini. Jadi bantuan ini juga silakan teman-teman pers yang memang terdampak COVID katakanlah itu bisa diberikan bantuan. Ya ini juga akan memberikan motivasi kepada teman-teman pers, karena saya sering mendengar bahwa teman-teman persku saya hanya meliput Pak, nggak pernah dibagi bantuannya. Nah, ini silakan aja dimasukkan. Nah, terus juga selain itu, untuk TV nasional itu silakan aja. Tidak ada suaranya, Pak. Pak Sahli, suaranya terputus. Mungkin terima telepon Pak, pakai HP soalnya. Oh, baik. Ya, jadi silakan saja. Dan selanjutnya juga saya ingin mengusulkan ya, tapi tidak menjanjikan, akan memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang memberitakannya paling top. Ini kan bisa dievaluasi Pak Karo. Nanti akan saya usulkan kepada Bapak Menteri untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman
yang melakukan kegiatan ini dengan baik, dengan bagus, yang topnya, mungkin 1 sampai 3, nanti akan kita berikan dari Pak Menteri langsung, apresiasi berupa penghargaan ataupun apa bentuknya, sebagai wujud dari panitia ini memberikan suatu apresiasi hasil kinerja dari teman-teman. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Pak Karo, Pak Pimpinan Rapat, dan saya sangat gembira sekali atas antusiasme daripada teman-teman sekalian. Demikian Pak Karo, saya kembalikan kepada Pak Karo lagi. Baik, terima kasih Pak Sahli selaku Ketua Pelaksana. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah clear semua ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jadi saya baru mendengar apa yang disampaikan Pak Sahli ini, yaitu terkait dengan apresiasi penghargaan ya 3 besar bagi kehumasan yang menarasikan terbaik. Ya, terbaik itu bisa juga dari sisi berapa banyak pemberitaannya, ya. Nanti kan biasanya kami akan ada analisa di situ, analisa pemberitaan. Nanti tentu teknisnya bagaimana, nanti kami akan berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana. Dan tadi betul Pak, bahwa format pelaporan sudah kita siapkan juga, sehingga nanti ada keseragaman. Terus kemudian publikasi inovasi sinergi tadi juga ini mengulang kembali apa yang sudah disampaikan pada rapat hari Jumat, rapat koordinasi, arahan Pak Sahli memang seperti itu. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu sekalian, Humas ya itu juga nanti silakan berkomunikasi langsung kepada pimpinannya untuk hal-hal apa yang kemarin sudah diinformasikan oleh Ketua Pelaksana itu terkomunikasikan dengan humasnya masing-masing. Memang betul Pak Sahli bahwa selama ini ya kami melihat luar biasa potensi yang dimiliki Humas Kementerian Hukum dan HAM itu luar biasa. Makanya dengan Pak Sekjen yang sudah mempelopori di grup PIMTI itu, dan sekarang ini saya lihat hampir keaktifan semua kantor wilayah ya, termasuk Pak Kakanwilnya sendiri itu melaporkan di grup itu. Sehingga yang tadinya masalah kinerja mungkin diinformasikan kepada masyarakat masih terbatas, saat ini sudah mengarah kepada pemberitaan yang masif. Sehingga harapan untuk memenuhi media mainstream ya, baik media cetak maupun media online, itu terpenuhi. Nah Pak Sekjen juga selalu memberikan arahan kepada kami dan kita bersama, selain medsos ya, medsos tetap penting dan itu silahkan dilanjutkan, tapi yang tidak kalah penting adalah melakukan pemberitaan di media mainstream ya, yang menjadi mitra dari kantor wilayah maupun UPT. Itu yang terpenting karena dalam persepsinya beliau bahwa pemberitaan di media online ini jangkauannya lebih luas daripada medsos itu. Itu Bapak dan Ibu, ini mohon menjadi underline ya, garis bawah kita, bahwa pemberitaan di media online yang menjadi mitra kita, ya jajaran itu menjadi penting. Jujur saja, ketika ada press release yang terkait dengan kegiatan pimpinan pusat, itu saya tinggal share aja kepada para Pak Kakanwil, Pak mohon bantuannya. Tiba-tiba muncul linknya bisa sampai ratusan Pak. Itu luar biasa. Itu sinergi kolaborasi Humas yang memang seperti itu. Itu yang disebut buzzer-buzzer tadi. Jadi maksudnya, suatu ketika misalnya Humas Humas di Jenpas misalnya, kami ikut mengglorifikasikan. Jadi jangan sungkan-sungkan di antara kita. Ketika ada isu-isu yang menarik dan itu memerlukan dukungan supporting dari Humas Kementerian Hukum dan HAM, sampaikan kepada kita. Kita akan supporting. Karena misalnya kantor wilayah Bali ya, yang selalu misalnya disorot oleh media misalnya ada pelanggaran prokes dari warga negara asing misalnya, itu walaupun kecil tapi dampaknya nasional. Silakan informasikan kepada kami biar kita glorifikasikan semua, kita banjiri informasi positif terkait dengan penanganan kita, misalnya deportasi, sehingga yang berita informasi yang tidak baik yang sedikit itu langsung kita banjiri dengan berita positif. Nah itu yang kita harapkan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Jika Pak, oh iya Pak, lupa Pak, TV nasional mungkin juga perlu di ini Pak, digarap juga Pak. Baik. Terima kasih Pak.
nanti terkait dengan TV nasional, Pak, nanti mungkin kami akan menyampaikan apa sejauh ini, Pak, kami belum ya, karena ada faktor-faktor yang lain, tapi nanti kami akan lapor kepada Bapak secara personal saja nanti terkait dengan TV nasional. Nah, tapi saya dalam kesempatan ini juga mohon nanti kepada unit utama, ya, nanti tentu sepanjang ada dukungan yang lain gitu, dan ini kemudian kita angkat di TV nasional, saya kira kita bisa menghadirkan misalnya Pak Menteri atau Pak Sekjen atau Pak Ketua Pelaksana, silahkan nanti kita akan fasilitasi dan kami akan komunikasikan, Pak. Saya kira memang menjadi penting kalau kita mau sukses, memang ya itu tadi TV nasional saya kira menjadi tidak bisa kita nafikan, dan itu hal yang utama. Demikian, Pak. Jika dari Bapak Ibu sekalian wilayah sudah tidak ada hal yang lain, atas seizin Pak Ketua Pelaksana, jika diizinkan, maka apakah rapat ini bisa kita akhiri? Kami mohon saran. Ya, silakan Pak. Dan kita bisa langsung bekerja nih, Pak. Ya, Pak. Baik. Jika demikian, baik. Terima kasih Pak Ketua Pelaksana, Pak Salih Bidang Ekonomi, Bapak Dr. Luki. Bapak Ibu sekalian, dari seluruh jajaran Humas yang hadir baik unit utama, kantor wilayah maupun UPT yang pada pagi hari ini dari jam 9 tadi hingga saat ini pukul 10.34 ya, sekitar 1,5 jam kita sudah berjumpa menyelesaikan banyak hal terkait dengan persiapan tanggal 29 yakni Kumham Peduli dan Kumham Berbakti. Pak, ke mute, Pak. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekitar 1,5 jam kita sudah berkumpul dalam Zoom meeting ini, rapat koordinasi. Saya kira kita sudah menyelesaikan berbagai macam persoalan, sehingga dengan adanya satu pikiran, satu tekad, dan satu tujuan, maka insya Allah besar harapan kami, semoga saja acara tanggal 29 berjalan dengan baik terkait dengan Kumham Peduli dan Kumham Berbagi. Saya kira mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan baik sekali lagi, dan kami sekali lagi mohon bantuan kerjasama kita bersama Humas Kementerian Hukum dan HAM, baik dari pusat maupun wilayah, untuk sama-sama ya pada tanggal 29, tanggal 30 dan seterusnya itu kita bersatu padu. Kita kumpulkan ya seluruh media yang menjadi mitra kita untuk mengglorifikasikan tentang kegiatan yang mulia kita ini. Nah, tentu pelaksanaannya Bapak dan Ibu sekalian mohon perhatikan prokes. Tadi akan disampaikan door to door, saya kira itu baik begitu. Dan Bapak Ibu yang mengerti, tetapi intinya hindari kerumunan, dan apalagi itu nanti justru di-zoom oleh media dan itu menjadi klaster, itu saya kira yang perlu dihindari. Sehingga jangan sampai niat dan tujuan utama tadi tereduksi oleh kegiatan yang justru menyebabkan klaster ya, kumpulan massa yang tidak terkendali itu. Saya kira itu pesan dari kami, dan sekaligus kami akhiri. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, itu semata-mata kelemahan kami, dan tentu apresiasi yang besar kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian, jajaran Humas unit utama, kantor wilayah maupun UPT. Persoalan ya kebangsaan ini terlalu kecil atau terlalu besar jika hanya kita tanggung perorangan. Ya. Oleh karenanya sangat diperlukan kerja bersama. Kalau ada ketidakmaksimalan di dalam kinerja ini, tentu itu ada kekurangan saya. Tapi jika ada keberhasilan, maka itu adalah keberhasilan kita semua. Barangkali itu kata-kata terakhir saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo. Ya, terima kasih Pak Karo. Terima kasih Pak Karo.